Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini akan dibahas proses subnetting pada kelas B untuk bagian kelompok B, yakni mulai dari notasi classless interdomain routing CIDR atau CIDR/24 sampai dengan /30. Sekarang kita lihat IP address berikut 191.255.255.254/24, kemudian 191.255.255.254/30. IP address tersebut berada pada kelas B dengan notasi CIDR antara /24 sampai dengan /30. Ingat, kelas B kita tahu angkanya dimulai pada oktet pertama itu dari 128 sampai dengan 191. Dan karena notasi CIDR-nya /24 sampai 30, berarti ini berada pada kelompok B. Subnetting kelas B dengan notasi CIDR /24 sampai /30, maka blok subnet dimasukkan di oktet keempat nanti. Maka kelipatan blok subnet yang kita peroleh dari hasil pengurangan 256 kurang dari angka subnet mask dimasukkan di oktet keempat. Dan pada oktet ketiga, ingat kita main di kelas B, berarti oktet yang digunakan adalah oktet ketiga dan keempat. Dan pada oktet ketiga akan diawali dengan angka 0. Setelah blok subnet selesai, ditambahkan pada oktet keempat, maka oktet ketiga akan berjalan maju secara kontor dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba melakukan subnetting dengan alamat IP address 191.255.255.254/24. Dari angka pada oktet pertama, kita tahu bahwa ini adalah IP address kelas B. Berarti proses subnettingnya akan menggunakan dua oktet terakhir, atau oktet ketiga dan oktet keempat. Kemudian dari /24 tersebut, kita tahu bahwa notasi CIDR tersebut berada pada kelompok B, di mana kelipatan blok subnet akan dimasukkan di oktet keempat. Sementara pada oktet ketiga akan berjalan secara counter, mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Pertanyaan dalam proses subnetting akan berkisar dalam hal subnet mask yang digunakan, jumlah maksimal subnet, jumlah host per subnet, kemudian blok subnet, alamat host dan broadcast, dan berada di blok subnet keberapa IP address tersebut. Mengingatkan kembali, untuk melakukan subnetting, maka kita harus melakukan konversi angka pada notasi CIDR ke dalam bentuk bilangan biner. Sebagai contoh, kita lakukan pada IP address pertama 191.255.255.254/24. Nah, karena IP address versi 4 menggunakan pengalamatan 32 bit, di mana 32 bit tersebut dibagi ke dalam 4 oktet, di mana masing-masing oktet berjumlah 8 bit. Artinya ada 8 angka 1 pada setiap oktet, sehingga totalnya nanti berjumlah 32 bit. Nah, karena IP address-nya 191.255.255.254/24, berarti menggunakan notasi CIDR/24, sehingga dapat digambarkan ke dalam bentuk 111. Jadi angka satunya pada oktet pertama berjumlah 8, oktet kedua angka 1 juga berjumlah 8, angka 1 pada oktet ketiga juga berjumlah 8, dan pada oktet keempat adalah angka 0 yang berjumlah 8. Nah, dari mana angka tersebut? Bagaimana cara menentukan subnet masknya? Jika sebuah oktet memiliki angka 1 sebanyak 8 digit,
maka angkanya dipastikan adalah 255. Angka 255 seperti sudah kita pelajari sebelumnya diperoleh dari hasil konversi bilangan biner pada masing-masing oktet. Seperti terlihat, angka 1 pada oktet pertama berjumlah 8. Artinya jika dikonversikan ke bilangan desimal, maka dilakukan dengan cara dipangkatkan bilangannya dimulai dari kanan ke kiri. Artinya 2 pangkat 0. Jadi dimulai pangkatnya dengan 0. Artinya 1 dikali 2 pangkat 0, kemudian terus ke kanan. Sehingga kalau diurut atau dituliskan dalam bentuk teks, maka 1 dikali 2 pangkat 7. Karena angkanya berjumlah 8, dimulai dari 0, sehingga pangkatnya adalah 7. Jadi 1 dikali 2 pangkat 7, 1 dikali 2 pangkat 6, ditambah 1 dikali 2 pangkat 5, dan seterusnya sampai di 1 dikali 2 pangkat 0. Artinya ketika dijumlahkan angka-angka tersebut, maka akan mendapatkan nilai 255. Dan oktet pertama, kedua, dan ketiga memiliki jumlah angka 1 yang sama, yakni 8 digit. Artinya ketika dikonversikan, maka nilainya adalah 255. Sementara pada oktet keempat semuanya 0, maka bisa dipastikan nilai desimalnya juga 0. Sehingga diperoleh subnet mask untuk slash 24 adalah 255.255.255.0. Kita lihat kembali, ketika bicara subnetting, maka pertanyaannya akan berkisar dalam hal subnet mask yang digunakan. Sudah kita dapatkan jumlah maksimal subnet, kemudian jumlah host per subnet, kemudian kelipatan blok subnet, kemudian alamat host dan broadcast, dan berada di blok subnet keberapa IP address tersebut. Sekarang karena subnet mask sudah kita temukan, berarti kita cari jumlah subnet dengan slash 24 tersebut. Untuk menentukan jumlah subnet, maka digunakan rumus 2 pangkat X, di mana X adalah angka 1 pada oktet ketiga dan keempat. Kenapa 2 oktet terakhir yang digunakan? Karena IP address-nya berada pada kelas B. Ingat, jadi kalau pada kelas B dipakai oktet ketiga dan keempat. Sehingga dari angka 1 pada oktet ketiga dan keempat tersebut diperoleh jumlah maksimal subnet adalah 256, yakni hasil operasi dari 2 pangkat 8. Pangkat 8 atau yang diwarnai merah itu diperoleh dari jumlah angka 1 pada oktet ketiga dan keempat. Berikutnya menentukan jumlah host per subnet. Untuk menempatkan jumlah host, maka digunakan rumus 2 pangkat Y dikurang 2, di mana Y adalah angka 0 pada oktet ketiga dan keempat. Diingatkan kembali, kita melakukan subnettingnya di kelas B, sehingga yang digunakan adalah oktet ketiga dan keempat. Jadi angka 0 pada oktet ketiga dan keempat, maka diperoleh jumlah host adalah 254, yakni hasil operasi dari 2 pangkat 8 dikurang 2. Artinya jumlah host pada setiap subnet adalah 254. Lantas pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui dari angka berapa saja IP address pada setiap subnet, atau dalam satu subnet dimulai dari IP address berapa dan IP address terakhirnya berapa? Kemudian berapa alamat IP broadcast atau host yang bertugas mengirim data ke seluruh host yang berada dalam jaringannya? Nah, untuk mempermudah dalam menentukan IP address awal dan terakhir pada sebuah subnet, serta IP broadcast pada sebuah subnet, maka kita lakukan pencarian blok subnetnya terlebih dahulu. Dengan mengetahui blok subnet, maka kita akan mengetahui IP network yang ada, sehingga dengan angka tersebut akan memudahkan kita dalam menentukan rank IP host dan IP broadcast. Nah, untuk menentukan blok subnet, maka kita temukan terlebih dahulu kelipatan dari blok subnet tersebut dengan rumus kelipatan blok subnet dikurang 256 dikurang angka oktet keempat subnet mask. Kenapa pakai angka oktet keempat? Sementara IP address-nya kelas B, karena notasi CIDR/24 berada pada kelas B dalam kelompok B. Kalau dia kelas B dengan slash antara 17 sampai 23, maka yang dipakai adalah oktet ketiga. Tapi karena dia
kelas B pada kelompok B, maka digunakan angkanya oktet keempat. Ingat, rank kelompok B pada kelas B dimulai dari /24 sampai dengan /30. Di mana angka terakhir subnet mask /24 adalah 0. Tadi kita dapatkan subnet masknya yang dipakai adalah 255.255.255.0. Sehingga kelipatan blok subnetnya adalah 256 dikurang 0 sama dengan 256. Karena angka 256 tidak bisa digunakan, maka blok subnetnya adalah 0. Ingat, 256 angka maksimal IP address adalah 255. Makanya 256 tidak bisa dipakai. Maka blok subnetnya adalah 0. Lihat, hanya ada satu kelipatannya, yaitu 0. Sekarang kita tentukan alamat host dan broadcast dari masing-masing subnet yang ada. Nah, alamat IP address 192.155.255.254/24. Kelipatan blok subnet adalah 0. Karena /24 berada pada kelas B kelompok B, maka kelipatan blok subnet tersebut digunakan pada oktet keempat. Sehingga alamat IP networknya adalah pada subnet pertama, yaitu 191.255.0.0. Pada subnet kedua adalah 191.255.1.0. Nah, kenapa pertanyaannya di sini subnetnya sampai angka 191.255.255.0? Tadi kan kita sudah dapatkan bahwasanya jumlah subnet adalah 256 subnet. Nah, kita lihat angka IP network selalu karena kelipatannya cuma ditemukan 0, maka networknya cuma ada 1. Berarti 0 oktet di kelipatan itu digunakan pada oktet keempat. Jadi digunakan hanya angka 0 saja. Dan ketika sudah selesai kelipatan itu ditambahkan di oktet keempat, pada oktet ketiga menggunakan counter. Nah, artinya kalau sudah selesai kelipatan dimasukkan ke dalam sebuah subnet, maka di oktet ketiga bertambah satu persatu. Jadi bertambah 0 selesai, kemudian tambah 1 selesai juga, ditambah dengan 200 sampai dengan nanti 255. Jadi pada oktet ketiga menggunakan sistem counter. Artinya perhatikan angka di 0, 1, 254 dan 255 yang diberi warna merah. Ini merupakan counter. Artinya oktet ketiga akan selalu bertambah satu persatu. Selesai kelipatan blok subnet di oktet keempat. Nah, berikut alamat network yang diperoleh, sehingga alamat broadcast pada masing-masing subnet adalah subnet pertama 191.255.0.255. Nah, kenapa bisa muncul atau kita tentukan saja 255? Ingat tadi subnet masknya adalah subnet blok subnet yang IP network yang pertama adalah 191.255.0.0. Tidak ada lagi blok subnet. Berarti angka terakhirnya yang dipakai 191.255.0.255. Kemudian di blok subnet kedua, maka broadcastnya menjadi 191.255.1.255. Begitu seterusnya. Sehingga pada blok subnet ke 101, maka IP broadcastnya adalah 191.255.100.255. Berarti kalau untuk menentukan alamat host, sudah gampang. Tinggal menggunakan satu angka setelah network ID dan satu angka sebelum broadcast. Sehingga alamat host pada subnet pertama adalah 191.255.0.1 sampai dengan 191.255.0.254. Pada subnet kedua berarti 191.255.1.1 sampai dengan 191.255.1.254. Dan pada subnet blok subnet terakhir, maka alamat host
yang bisa digunakan adalah 191.255.255.1 sampai dengan 191.255.255.254. Nah, kalau dibuatkan dalam bentuk tabel, karena blok subnetnya ada banyak, maka dibuatkan 2 di awal dan 2 di akhir. Ingat, lihat di oktet ketiga dia berbentuk counter. Jadi dimulai dari 0 sampai nanti 255. Jadi oktet ketiga berbentuk counter. Nah, oktet keempat itu diperoleh dari hasil kelipatan blok subnet. Ingat, ini adalah kelas B untuk kelompok B. Jadi bedakan nanti kalau kelas B kelompok A dengan kelas B kelompok B. Nah, sekarang kita coba dengan angka 191.255.255.254/30. Pertanyaannya sama, subnet mask yang digunakan, jumlah maksimal subnet, jumlah host per subnet, kemudian kelipatan blok subnetnya, halaman host dan broadcast berada di blok subnet keberapa IP address tersebut. Kita tahu IP address-nya 191.255.255.254/30, berarti CIDR-nya /30, di mana /30 berada pada kelompok B, sehingga dapat digambarkan ke dalam bentuk di mana angka 1 di oktet pertama itu angka 1 penuh, oktet kedua angka 1 juga penuh, oktet ketiga angka 1 juga penuh, baru berjumlah 24. Kemudian untuk mencukupkan 30 berarti pada oktet keempat itu ada 6 angka 1. Dan karena penuh, maka nilainya dipastikan adalah 255. Sementara oktet keempat angka 1 berjumlah 6 dan angka 0 berjumlah 2 digit. Nah, untuk mendapatkan nilai pada oktet keempat, maka dilakukan konversi bilangan biner pada oktet keempat tersebut. Sehingga ketika kita lakukan operasi, kita mendapatkan nilai pada oktet keempat dengan 6 digit angka 1 dan 2 angka 0, maka berjumlah angkanya adalah 252. Dengan demikian diperoleh subnet mask untuk /30 adalah 255.255.255.252. Nah, sekarang kita cari jumlah subnet, maka digunakan rumus 2 pangkat X, di mana X adalah angka 1 pada oktet ketiga dan keempat. Ingat, kita melakukan proses subnetting di kelas B, maka digunakan oktet ketiga dan keempat. Dari angka 1 pada oktet ketiga dan keempat, maka diperoleh jumlah subnet adalah 16.384, yakni hasil operasi dari 2 pangkat 14. Angka pangkat 14 berasal dari 8 angka 1 pada oktet ketiga dan 6 angka 1 pada oktet keempat. Sementara untuk mendapatkan jumlah host, maka digunakan rumus 2 pangkat Y dikurang 2, di mana Y adalah angka 0 pada oktet ketiga dan keempat. Nah, dari angka 0 pada oktet ketiga dan keempat diperoleh jumlah host adalah 2, yakni hasil operasi dari 2 pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi total host untuk setiap masing-masing subnet adalah 2 host. Nah, untuk menentukan kelipatan blok subnet yang akan membantu kita dalam proses-proses berikutnya, maka kita temukan terlebih dahulu kelipatannya itu tersebut dengan cara 256 dikurang angka oktet keempat subnet mask, di mana angka terakhir subnet mask /30 adalah 252. Kenapa dipakai angka oktet keempat? Karena dia kelas B kelompok B, sehingga diperoleh kelipatannya adalah 256 dikurang 252 sama dengan 4. Maka blok subnetnya adalah, ingat, selalu dimulai dari angka 0. Kemudian angka 0 itu ditambahkan dengan kelipatannya sampai nilainya itu tidak boleh sama atau lebih dari 256.
Sehingga blok subnetnya adalah 0, 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya sampai nanti 236, 240, 244, 248, 252. Jadi kalau blok subnetnya banyak, tadi sampai lebih dari beberapa ribu, maka dibuat 10 di awal dan 5 di akhir. Dari angka ini kita bisa mengetahui berapa IP broadcast pada masing-masing subnet tersebut. Kemudian rank IP address pada setiap subnet. Nah, kita nanti tinggal melihat saja dari IP tersebut, dari kelipatan ini. Berada di rank berapa, berada di blok subnet keberapa IP address tersebut. Dan berikutnya adalah tabel alamat host dan broadcast yang kita buat. Karena blok subnetnya banyak, maka dibuatkan hanya 2 di awal dan 2 di akhir. Nah, ini kita lihat subnet 191.255.0.0. Karena tadi dia kelipatan 4, maka kelipatan itu karena dia di dalam kelompok B digunakan deoktet keempatnya. Sekarang kita lihat pada blok subnet kedua 191.255.0.4. Berarti nanti untuk blok subnet ketiga 191.255.0.8 dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat berarti kelipatan tadi dipakai di angka keempat, oktet keempat. Nah, oktet ketiga karena di sini kita lihat belum habis, maka angka counternya belum bertambah sampai nanti ketika 191.255.0.252 ya sampai titik 252. Jadi nanti ada subnet 191.255.0.252. Baru habis itu counternya dimulai lagi dari angka 1. Jadi nanti 191.255.1.0 karena dia counter. Dan counternya baru berjalan ketika kelipatan blok subnetnya sudah habis. Jadi seperti itu untuk menentukan berada di penyusunan tabelnya. Jadi Bapak ulangi, untuk oktet ketiga itu adalah counter, tapi baru bekerja kalau baru bertambah nilainya dari 0, 1, 2 sampai 255. Itu kalau pada oktet keempatnya sudah selesai sampai 255. Jadi kalau sudah sampai selesai, baru dia counternya bertambah. Contohnya di sini 191.255.0.252. Artinya baru setelah itu 191.255.1.0. Jadi seperti itu terus dia penambahnya. Nah, sekarang berada di blok berapa IP address? 191.255.201.202/30. Baik, sesi perkuliahan kali ini Bapak cukupkan. Jadi sudah dibahas subnetting kelas B untuk kelompok A yang dimulai dari CIDR 17 sampai 23 dan kelompok B dimulai dari 24 sampai 30. Jadi seluruh proses subnetting kelas B sudah tuntas. Pertemuan ini untuk sesi ini Bapak cukupkan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.